Assalamualaikum, ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri, bagian yang paling kita sukai bersama ya. Trigonometri berarti kita akan berhubungan dengan sinus, kosinus, tangen. Itu yang paling akrab, hubungan kekerabatannya itu tiga tungku sajarangan ya kalau saya nyebutnya ini. Nah ini kosekan, kotangan dan sekan ini berhubungan nanti dengan sin, kos dan tan. Jadi ini kawan dari inilah. Jadi yang paling pokok itu adalah sin, kos, tannya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian pembahasan trigono, mari kita berdoa dulu. Sebelum belajar berdoa dimulai. Oke. Kalau berhubungan dengan trigono berarti kita berhubungan dengan sudut sih sebetulnya gitu ya. Maka kita kalau selain sudut sih ada segitiga yang paling jelasnya nampak sudut-sudutnya. Dan itu pembahasan yang paling mudah dari segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Nah segitiga siku-siku berarti otomatis ada salah satu sudutnya yang 90 atau siku-siku. Nah pada gambar segitiga ABC siku-sikunya ada di A. Oke. Kemudian untuk pemberian sisi itu sesuai dengan nama sudutnya. Misal ini A, maka sisi di depan sudut A, nah kan ini nih, A kecil. Kemudian ini sudut B, sisi di depannya berarti kan ini, yang tegak ini berarti ini yang B. Sudut C di sini, maka ini sisi C. Oke. Kemudian kita masuk di sini ada diketahui sudut alfa. Berapakah sin dari alfa? Oke, sin alfa ini berarti kalau bahasa SMA-nya dulu, sin itu adalah depan miring. Oke, depan ini sudut kita di sini. Depannya yang mana? Kan ini sudut ya. Depannya berarti yang ini, si B. Miringnya yang mana? Miring itu sisi di depan 90. 90 kan ini nih, otomatis ini yang miring. Jadi atau bahasa lainnya hipotenusa, sisi miring, sisi yang terpanjang. Depan kita tadi si B. Miring kita si A. Berarti sin alfa itu adalah B per A. Kemudian cos. Cos kita itu adalah samping. Mana sampingnya? Berarti otomatis si C. C per A. Karena miringnya sama. Sama-sama A gitu. Kemudian tangan itu adalah depan kita berarti si B tadi, samping kita si C. B per C. Atau tangan itu kan sin per cos, maka sin kita B per A dibagi C per A. Maka yang tinggal adalah B per C. A sama-sama A habis. Oke? Kalau seandainya saya punya di sini ada sudut beta. Kita disuruh menghitung nih. Gimana bentuknya? Ini sin beta lagi ya. Sin beta. Oke, cos beta. Tangen beta. Nah, beta kita di sini. Maka depan beta yang mana? Nih yang ini. Berarti si C. C per, apakah miring kita masih sama? Iya. Karena masih di depan 90 si A-nya. Kemudian cos. Beta kita yang ini ya. Mana sampingnya? Pindah lagi nih, berarti si B. B per A. Atau bahasa lain dari cos itu adalah sisi yang mengepit sudutnya. Nih, beta kan di sini nih. Yang mana aja yang mengepit? Berarti ada B, ada A. Kalau yang tadi di sini alfa, mana saja yang sisi mengepit? Ada C, ada A. Oke. Kemudian tangan. Tangan kita sin per cos, berarti C per B. Nah, dapat kita lihat di sini. Ternyata sin untuk alfa itu nilainya sama dengan cos pada beta, sama-sama B per A. Untuk cos pada alfa nilainya sama dengan sin pada beta. Dan tangan pada alfa itu kebalikan dari tangan pada beta. Untuk satu segitiga yang sama. Sekarang kita masuk segitiga yang lain. Oke, ini 90 di sini, A, B, C. Berarti ini sisi C, ini A, berarti di depannya ini A, di sini yang B. Oke, kita kasih ini nama alfa, di sini gamma.
Kita menghitung sin alfa, cos alfa, tan alfa. Di sini ada lagi sin gamma, cos gamma, tan gamma. Sin ini alfa di sini ya. Berarti depan yang mana? Si A. Miringnya yang mana? Yang C. Oke. Cos alfa yang mengepitnya berarti B dan C. Karena miringnya adalah si C di sini. Oke. Tan alfa. Tan berarti sin per cos. Berarti A per B. Lanjut. Sin gamma. Mana sisi yang di depan sudutnya? Berarti si B. B per. Mana sisi miring? Si C. Kan di depan sudut 90 ya. Maka si C. Cos. Sisi yang mengepit sudut si gamma. Berarti ada A, ada C. A per C. Kemudian tan. Tannya berarti otomatis depan dibagi samping. B per A. Atau sin per cos. Kita lihat. Sudah betul apa enggak nih? Kita cek. Ini oke, sin alfa di sini sama dengan cos pada gamma. Sama-sama A per C. Cos alfa sama dengan sin gamma. B per C. Ini kebalikan. Oke, betul. Gampang ya. Trigono ini gampang. Ini basic dasar dari trigono. Sin itu adalah depan per miring, cos itu adalah samping per miring, tan itu adalah sin per cos atau depan per samping. Konsep ini mesti paham dulu. Kalau sudah paham, mau diapakan saja soal itu gampil gitu ya. Contoh, kita punya gambar yang lain. Oke. Nih, 90 di sini. Ini A, B, C. Ini berarti si B namanya. C-nya berarti di sini. Ini berarti A. Di sini ada theta. Kemudian di sini ada, dimanapun alfa tetap ada ya. Entah kenapa suka nih sama si alfa. Oke, berarti ada, kita bahas di sini ada sin alfa, cos alfa, tan alfa. Oke, kemudian di sini ada sin theta, cos theta, tangen theta. Oke, sin alfa. Alfa di sini depannya yang mana? Otomatis si C ya. C. Di depan sudut 90 B, berarti ini yang sisi miring. Berarti ini B. Kemudian cos. Cos si alfa. Alfa berarti sudut sisi yang mengepitnya berarti ada A dan B. A per B karena miring kita B ya. Kemudian tangan. C per A. Depan per samping. Sin theta, ini theta kita di sini. Depan yang mana? Nah, otomatis si A. A per, miringnya yang mana? B. Cos, yang mengepit sudutnya, berarti ada C dan B. Tan, tan itu depan, A per sampingnya itu adalah C. A per C. Kita cek. Apakah sin sama dengan cos ini? Sama. Cos yang alfa sama dengan sin theta? Sama. Apakah ini kebalikan? Iya, maka betul. Oke, saya harap ini bisa dipahami. Mau gimana pun diputar gambar, itu no problem. Asalkan tahu yang mana sin. Otomatis yang depan dari sudut yang ditanya, depan per miringnya. Kalau cos samping per miringnya alias yang mengepit sudut tersebut. Kemudian tangan itu adalah sin per cos atau depan per samping. Gampang ya? Nggak susah ya? Oke, kita akan masuk contoh soalnya seperti apa. Oke, kita masuk contoh soal dari trigono. Ini satu. Sebuah tangga dengan panjang 3 meter bersandar pada sebuah dinding dan membentuk sudut 56 derajat dengan bidang datar. Hitunglah tinggi dinding tersebut gitu. Maka kita gambar dulu nih. Ini ada dinding. Ini ada lantai bidang datar gitu ya. Ini ada tangga nih. Nih, tangga. Tangga kita nih. Oke. Tangga bersandar. Oke, panjang tangga 3 meter. Oke, sudut yang membentuknya 56 derajat. Berarti ini kan 56 derajat. Karena ini 90.
Apa katanya di sini sudutnya? Membentuk sudut 56 derajat dengan bidang datar. Ini bidang datar, ini tangganya, kan membentuk sudut. Maka sudut 56 itu yang di sini. Yang ditanya apa? Tinggi dinding. Tinggi dinding berarti yang ini. Berarti anggap aja ini T gitu ya. Oke, kalau kita punya soal seperti ini, T kita ini di depan sudut 56. Oke, yang di depan tadi apa? Sin ya. Oke, maka sin 56 itu kan depan per miring, demi tadi ya. Sin itu demi, cos itu sami, samping miring. Maka sin depan per miring, depan kita itu T, miring kita yang mana? Di depan sudut 90, yaitu si 3 meter. Sekarang kita cari sinus 56 itu berapa gitu. 0,829 T per 3. Berarti T sendiri 3 kali 0,829. Jadi 2 meter, berapa hasilnya nih? 2,49 meter. Oke, berarti tinggi dinding 2,49 meter. Gampang sebetulnya nih. Soal-soal kayak gini tinggal kita analisa. Kalau dari soal gambarnya kira-kira seperti apa. Habis itu dari gambar kita analisa apa saja yang diketahui. Apa yang ditanya. Kemudian ini depan atau samping. Kalau depan berarti sin, kalau samping berarti cos. Udah, gitu doang sih. Intinya kalau pada trigono. Kalau untuk bagian yang paling simpel. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ini. Atau kita perlu satu contoh soal lagi? Sip, nggak masalah. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah sebuah plat bersandar pada sebuah dinding dengan ketinggian dinding 5 meter. Beda dengan yang tadi ya, kalau yang tadi dindingnya yang ditanya tingginya. Sekarang dinding sudah diketahui tingginya 5 meter. Kemudian sudut yang terbentuk antara plat dengan bidang datar adalah 43 derajat. Hitunglah panjang plat tersebut. Jadi jawabnya tinggal buat gambar lagi. Kalau seandainya ini dinding, ini bidang datar, ini plat kita. Oke, kan untuk segitiga lagi nih. Kemudian tinggi dinding 5 meter. Ini yang 5 meter. Kemudian sudut yang terbentuk antara plat dengan bidang datar adalah 43 derajat. Oke, yang ditanya apa? Panjang plat. Berarti ini yang ditanya. Berarti panjang plat. Anggap itu P gitu ya. Lihat lagi nih. Ini sudut, ini di depan. Oke, di depan berarti kalau depan sin. Berarti sin 43 derajat. Berarti 5 meter per P. Kita nggak tahu P itu berapa. Ya 43 ya. Saya kira 53 tadi. Sin 43 itu adalah 0,6822. Kemudian P sendiri ini kan ceng tempat lah dengan si sin ibaratnya. P di sini sin 43 turun ke bawah berarti dibagi 5 ini dibagi dengan 0,6822. Hasilnya adalah 7,33 meter. Berarti panjang plat kita adalah 7,33 meter. Kenapa ini lebih panjang? Karena ini sisi miring. Sisi miring atau hipotenusa merupakan sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Ini 7,33, ini 5 meter. Kalau ditanya ini bisa nggak? Berapakah panjang lantainya katanya? Oh bisa saja. Berarti panjang lantai ini anggap saja L. Maka L ini apa hubungan dengan 43? Oh ternyata cos gitu ya. Maka cos 43 derajat ini sama dengan L per sisi miring kita P. L kita nggak tahu itu berapa L yang ditanya. Maka L sendiri adalah cos 43 dikali dengan P. Berapa cos 43? Oke, ini sudah diketahui kalau cos 43 itu adalah 0,731 dikali dengan P. P kita adalah 7,33 tadi ya.
sama dengan 5,36 panjang lantainya ini. Kalau nggak mau bersinggungan dengan ini, maka kita bersinggungan saja dengan si 5. Boleh. Maka ini apa namanya? Depan per samping. Ini namanya tan. Yang lain. Kalau mau mencari si L ini juga, bisa cara berikutnya adalah dengan tan. Tan 43. Berarti depan per samping. 5 per L. Sekarang kita cari nih, tan 43 itu berapa? Pakai aja kalkulator HP ya. Itu ada include di sana. Kita akan cari di sini tan. Oke, kita lihat di sini tan 43 sama dengan 5 per L. Berarti L sendiri kan ceng tempat dengan si tan, maka L sama dengan 5 dibagi tan 43. Tan 43 0,9325. Jadi hasilnya adalah 5,36. Sama. Jadi kalian mau pakai yang rumus tan, berarti depan per samping, boleh. Atau mau pakai rumus si cos. Cos berarti samping per miring. Sama saja hasilnya. Oke, itu yang saya bilang tadi, konsepnya mesti paham dulu. Sin itu apa tadi? Sin depan per miring. Cos itu apa? Samping per miring. Kalau tan itu ada depan per samping. Udah, kalau 3 konsep sin cos tan itu sudah mantap, sudah paham, mau di otak-atik pun soal, insya Allah Anda bisa. Oke ya. Oke, soal kita berikutnya. Sebuah pohon mempunyai bayangan 8 akar 3 meter. Iseng banget ini pohon bayangannya ya, pakai akar. Oke, ujung bayangan membentuk sudut 60 derajat terhadap tinggi pohon. Hitunglah tinggi pohon tersebut. Nggak usah dibayang-bayangkan, langsung digambarkan saja. Anggap ini sebuah pohon. Oke, ini pohon kita. Ini tanah atau alias bidang mendatar. Biasanya ini pohon, bayangannya kemana? Sini ya, pasti ke bidang datar. Kalau nggak ke depan sini, nggak ke belakang sini. Kita anggaplah ke depan sini ya. Ini oke, membentuk sudut. Nah, ini yang 8 akar 3 bayangannya. Bayangan yang di bawah ini berarti 8 akar 3 bayangannya. Kemudian tinggi, ujung bayangan, ini ujung bayangan membentuk sudut 60 derajat terhadap tinggi pohon. Ini tinggi pohon di sini. Bayangannya ujungnya di sini, berarti sudutnya 60 di sini. Yang ditanya apa? Tinggi pohon. Kalau seandainya diketahui adalah samping, kemudian yang ditanya adalah di depan, berarti hubungannya apa? Kalau ada samping, ada depan, otomatis tan. Oke, tan 60. Tan 60 otomatis depan per samping. Desa ya. Depan kita adalah T. Samping kita 8 akar 3. Sekarang tan 60 itu berapa? Tan 60 itu akar 3. Akar 3 sama dengan T per 8 akar 3. Berarti T sendiri adalah 8 akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Maka 8 dikali 3 sama dengan 24 meter tinggi si pohon. Oke, nggak susah. Trigonometri ini asalkan bisa menganalisa soal. Interpretasikan soal terhadap gambar, gambar segitiganya seperti apa. Kemudian analisa lagi, ini apakah sin, apakah cos, apakah tan. Sin, ingat, si sin itu adalah depan per miring. Cos itu adalah samping per miring. Kalau tan, depan per samping. Saya rasa itu saja ini. Oleh-olehnya nanti saja di grup. Saya harap bisa diselesaikan, bisa dipahami trigonometri ini, karena ini konsep dasar sekali yang saya ajarkan tadi itu dalam trigonometri. Kalau udah paham, insya Allah trigono itu nggak susah. Kedepannya kenapa banyak sekali, Bu? Nah, ini konsepnya di sini dulu. Kalau udah paham konsep, mau bagaimanapun si trigono itu aman. Yang jelaskan sin, kayak gitu. Cos dari sudut 0 itu nilainya 1. Itu permainannya aja lah gitu.
sudut-sudut istimewa, kemudian ada sifat-sifat khusus nanti dari si trigono. Nah, intinya kalau dalam teknik kita tidak disuruh menghafal, tapi kita memakai nantinya. Kita ada rumus, kita ada soal, kita ada rumus, kemudian pakailah rumus tadi. Kemudian kalau ada aplikasinya silahkanlah digunakan. Karena kita bukan orang eksak, orang MIPA yang akan memakai itu, ini rumusnya seperti apa, datangnya dari mana, bukan. Tapi kita hanya menggunakannya saja. Saya harap bisa memahami ini, jangan anggap suatu beban lah trigono ini. Anggap aja enjoy. Toh Anda sudah mempelajarinya aman-aman aja kan, nggak pusing, nggak tremor rasanya, masih hidup kan sampai sekarang. Jadi so enjoy dengan trigono. Saya harap bisa paham dengan trigono ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan teori yang lain. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.